Halo, jumpa lagi nih sama Bang Parku. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Kali ini, Abang Parku akan membahas film asal Spanyol berjudul Second Origin tahun 2015. Mengisahkan tentang seorang guru yang berhasil selamat bersama dengan muridnya dari bencana badai matahari. Karena hanya mereka berdua yang masih hidup, terjadilah gesekan cinta antara guru dan murid yang terlampau usia yang cukup jauh. Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, miringkan HP, dan let's play the story. Film dimulai dengan memperlihatkan kota Lerida yang berada di negara Spanyol, di mana kota Lerida terkenal dengan Universitas Lerida yang merupakan universitas tertua ketiga di daerah Spanyol. Kita lalu diperkenalkan dengan bocah berumur 10 tahun bernama Didak yang lagi belajar memperbaiki traktor di bengkel sang paman. Di saat yang sama, siaran radio pun memberitahukan bahwa fenomena badai matahari lagi melanda bumi yang membuat suhu bumi meningkat. Akibatnya, banyak satelit yang rusak. Masalahnya, badai matahari ini diprediksi bisa lebih besar yang menyebabkan bencana alam dengan korban jiwa yang begitu banyak. Saat paman Didak datang, ia pun bilang ke Didak bahwa berita itu hanyalah hoaks belaka. Més que mentides. Diuen que són fenòmens naturals. Di tempat lain ada wanita cantik berusia 19 tahun bernama Alba yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris. Alba mempunyai hobi memvideokan setiap kegiatannya atau bahasa kerennya A Day in My Life. Kemudian dia menemui ayahnya yang merupakan peneliti perubahan iklim yang sering menghabiskan harinya di sebuah gua. Ketika Alba sedang memvideokan ayahnya, sang ayah berpesan kepada Alba agar selalu menjaga alam sekitar karena jika kita tidak menjaga alam, maka alam akan menjadi berbahaya. Just not about the study, because I don't think I've got enough. Nature will look after you. I want you to remember one thing. Setelah membantu sang ayah di goa, Alba pun pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan rumah di toko ibunya Didak. Faktanya, Didak ini adalah murid Alba di sekolah. Nah, selain belajar memperbaiki traktor di bengkel, Didak ini juga hobi ngelukis. Dimana karena warna kulitnya, banyak anak-anak wilayah sekitar yang selalu berperilaku rasis kepadanya. Untung aja, ada ibu Didak yang selalu menjaganya. Sehingga saat anak-anak itu datang membuli Didak, si ibu langsung mengusirnya. Alba yang melihat Didak diperlakukan rasis pun memberikannya semangat dan terus belajar bahasa Inggris. Alba berjanji kalau Didak bisa bahasa Inggris, Didak akan diberikan sebuah hadiah. La próxima vegada ya em grabarás. If you can say that in English, then maybe. Va! Marcheu! Sepulangnya ke rumah, ayah Alba nampak sedang mengemas hasil penelitiannya dan hendak berpamitan kepada Alba karena dia mau pergi ke Barcelona untuk urusan pekerjaan. Cuaca saat itu pun mendadak berubah sangatlah panas hingga membuat Alba keringetan. Si ayah lalu menyuruh Alba buat berendam ke danau, namun Alba menolak karena ia tak suka dengan air danau yang kotor. Ketika si ayah ingin pergi, tak lupa dia memeluk Alba, tapi sayang Alba nggak mau karena si ayah belum mandi. Perlu diketahui, Alba dan ayahnya sebenarnya berasal dari negara Inggris. Nah, karena ibunya Alba meninggal lantaran sakit, mereka pun merantau ke Spanyol. Setelah si ayah pergi, Alba yang bete di rumah sendirian menaiki motornya buat mencari angin segar. Dari kejauhan, Alba melihat Didak sedang dibuli dan ingin diceburkan ke dalam danau. Alba yang tahu kalau Didak nggak bisa berenang, bergegas menghentikan hal itu. Namun sayang, para pemuda biadab tersebut sudah terlanjur menceburkan Didak ke danau. Bersamaan dengan itu, langit nampak semakin gelap dan terlihat ada kilatan cahaya berwarna merah yang membuat bumi semakin panas. Sementara Didak terlihat sudah mulai tenggelam ke dasar dan tak bergerak sedikit pun. Beruntungnya, Alba dengan sigap berenang ke dasar dan berhasil menyelamatkan Didak. Tanpa mereka sadari, ketika di dalam air terjadilah bencana badai matahari yang cukup dahsyat. Saat sampai daratan dan berhasil membuat Didak tersadar, mereka pun terkejut melihat bencana yang membakar semua yang ada di danau itu, termasuk motor Alba. Keduanya lalu berjalan dengan sangat ketakutan melihat suasana yang begitu hening, hanya ada suara benda atau barang terbakar. Naasnya pas sampai rumah Didak, Didak dibuat menangis saat melihat rumahnya hancur beserta ibunya yang sudah meninggal. Alba pun menenangkan Didak dan mengajaknya untuk pergi ke goa sang ayah biasa melakukan penelitian. Dalam perjalanan mereka dibuat terkejut ketika melihat beberapa orang yang hangus terbakar di dalam mobil. Begitu sampai di gua, Alba pun mengambil beberapa perlengkapan darurat yang sengaja ditinggalkan oleh ayahnya untuk kondisi darurat. Karena kecapean berjalan, Alba dan Didak pun memutuskan buat istirahat. Aliens?
Pagi harinya, Alba dan Didak pun berjalan kaki menuju rumah Alba. Namun ternyata rumah Alba juga ikut hancur, padahal letaknya berada di pedesaan. Yang tersisa hanyalah ruangan bekerja ayahnya yang berbentuk seperti planet. Alba pun mencoba menghubungi sang ayah yang belum kunjung pulang, tapi sayang sinyal di HP sudah hilang. Sedangkan Didak mencoba menyalakan radio dan TV yang nyatanya sama sekali nggak berfungsi. Disitulah mereka tersadar bahwa semua jaringan telekomunikasi sudah mati. Untungnya, Alba masih mempunyai alat charger dari tenaga surya milik ayahnya, jadi dia bisa mencharge HP-nya. Setelah itu, Alba dan Didak pergi ke kota berniat mencari orang yang selamat dan juga bahan makanan atau alat yang bisa menunjang keseharian mereka. Namun naas, sepertinya dari semua orang yang ada di kota Lerida ini, hanya Didak dan Alba lah yang selamat. Bau busuk yang menyengat dari korban tewas pun sedikit mengganggu mereka. Alba lalu mencoba motor yang ada di situ dan berharap motor itu masih bisa nyala. Sialnya, saat Alba belum siap, Didak mendorong motor tersebut sehingga menyebabkan Alba jatuh dan tertusuk sebuah besi. ¡Alba! Dios se escondió en tractor. Only my cousin, maybe. Ketika di rumah, Alba kemudian mengobati lukanya dengan alat P3K tanpa menyadari kalau dirinya bisa aja beresiko mengalami sakit tetanus. Dan benar aja, karena beberapa hari lukanya tidak diobati dengan benar, Alba pun mengalami demam sampai lukanya pun tambah parah. Ia mengatakan kepada Didak bahwa dirinya butuh suntikan antibiotik. Didak yang merasa bersalah lantaran luka itu karena kelalaian dirinya, lalu bergegas mencari suntikan antibiotik menggunakan sepeda yang dia temukan. Meskipun Didak sedikit takut sebab dia mencarinya di malam hari. Setelah berkeliling ke apotik dan rumah sakit ke seluruh penjuru kota Lerida, Didak akhirnya menemukan antibiotik dan langsung menyuntikannya ke Alba yang kondisinya udah nggak sadar. Kondisi Alba yang nggak sadar seharian membuat Didak kesepian dan merasa sedih. Ia merasa sangat bersalah serta takut kalau Alba meninggal. Oleh karenanya, Didak pergi ke bengkel tempat dia biasa belajar memperbaiki traktor. Di sana, dia mengambil beberapa peralatan untuk digunakan nanti. Singkat waktu, Alba pun berhasil sembuh dan tersadar. Nggak butuh waktu lama, Didak pun langsung memeluk ibu gurunya tersebut. Yang tadinya Didak kesepian, sekarang hari-harinya penuh kebahagiaan karena ditemani oleh Alba yang selalu mengajarinya apapun. Alba juga memasang bendera putih di rumah agar ada tim SAR yang menemukan mereka. Alba, Okay. les zombies. We also tattoos. Lalu, Alba menanam beberapa sayuran dan buah untuk mereka bertahan hidup. Di sela-sela kesibukannya, Alba selalu menyempatkan diri untuk melakukan hobinya, yakni ngevlog keseharian dirinya dan juga Didak. Suatu ketika, Didak dibuat panik setengah mati ketika melihat ada bercak darah di atas kasur tempat Alba tidur. Spontan aja, dia pun menghampiri Alba yang tengah mencuci di danau. Alba lalu memberitahu Didak bahwa darah yang keluar dari wanita itu udah biasa dan disebut dengan datang bulan. Nah, saat Alba menjelaskan, si Didak malah salfok sama sesuatu yang menonjol di dada Alba. Karena penasaran, Didak pun hendak menyentuhnya. Tapi di sini Alba melarang dan memberitahu Didak bahwa Didak masih terlalu kecil untuk menyentuh hal yang paling disukai oleh banyak pria tersebut. La regla, you know? Les cada mes per fare tiny feeds. It's más petit, pero... Hari demi hari dilalui mereka dengan cara bertahan hidup yang cukup keras. Didak dengan latihan senjata, sedangkan Alba dengan buah dan sayuran yang mulai tumbuh. Tak terasa beberapa tahun pun sudah lewat. Didak pun nampak sudah berumur 15 tahun, sementara Alba 26 tahun. Karena sering mencari kayu bakar buat masak dan juga menggali tanah buat cocok tanam, badan Didak pun menjadi sispek, sehingga membuat Alba terpesona dan malu ketika melihatnya. Begitu pula dengan Didak yang sudah mulai akhil balik. Gairahnya sangat mendidih saat melihat ibu gurunya sedang mandi dari kejauhan. Didak yang mulai bisa merasakan jatuh cinta itu lalu nekat mencium Alba ketika mereka sedang membuat roti. Gak disangka respon Alba hanya terdiam dan kaget melihat anak muridnya ternyata sudah bisa merasakan cinta. ¿Notes? Karena respon kaget dari Alba itulah, Didak pun lari ketakutan menuju bengkel sang paman untuk melihat traktornya yang selama ini dia sudah perbaiki. Dari raut wajahnya, dia sangat menyesal telah mencium Alba. Didak takut kalau Alba tersinggung akan hal itu. Di lain sisi, Alba yang lagi tidur tiba-tiba dibangunkan dengan hujan badai yang begitu besar, yang mana gara-gara badai itu semua tanamannya rusak dan hampir membuat Alba putus asa. Untung aja Didak pun datang di saat yang tepat untuk menenangkan Alba.
Karena merasa cuaca di kota ini mulai nggak aman buat bertahan hidup, Alba dan Didak pun memutuskan buat pergi menuju Barcelona menggunakan traktor, dengan harapan dia bisa bertemu dengan ayahnya atau orang yang masih hidup. Dengan sangat berat hati, mereka pun pergi dari rumah yang sudah beberapa tahun mereka tinggali. Preparat el nostre viatge en busca de respostes. Dalam perjalanan, Alba dapat dengan mudah menyingkirkan bangkai mobil yang menghalangi jalan berkat kerja kerasnya selama ini membangun traktor itu. Mereka juga sempat beberapa kali berhenti guna mengambil bensin dari mobil lain. Saat sudah mulai mendekati kota Barcelona, mereka begitu terkejut melihat kota dengan tim sepak bola terbaik di dunia ini ternyata juga hancur lantaran dahsyatnya bencana badai matahari. Karena lelah akibat perjalanan yang cukup jauh, Alba dan Didak memutuskan buat istirahat agar mereka punya tenaga buat berkeliling ke pusat kota Barcelona. La meva mare era espanyola i... sí. Salva la vida. No m'importa si som tu i jo sols per sempre. Di hari berikutnya, mereka pun memasuki pusat kota yang sudah hancur meninggalkan bangunan yang runtuh seperti kota Lerida. Alba pun sempat menghubungi ayahnya, tapi sinyal di Barcelona juga tidak berfungsi. Setelah berkeliling cukup lama, Didak lalu mengajak Alba mengunjungi stadion Camp Nou milik FC Barcelona. Di sana, Didak begitu kagum melihat stadion tim sepak bola kesayangannya. Gak butuh waktu lama, Didak pun langsung bermain bola, sedangkan Alba mendokumentasikan momen bahagia tersebut. Hingga saat Didak berhasil mencetak gol dan selebrasi, hasrat Alba pun meningkat ketika melihat tubuh kekar Didak. Sampai akhirnya mereka pun berpagut bibir bersama. El mobil. Malam harinya, Alba dan Didak pun kembali bermesraan dan memutuskan untuk melakukan pembuahan. Dalam momen yang sangat romantis itu, Alba bilang sepertinya hanya mereka berdualah yang selamat di negara Spanyol. Maka dari itu, mereka harus mulai membangun kehidupan baru, yakni dengan mempunyai 10 anak. Setelah tinggal beberapa minggu di Barcelona, Didak dan Alba memutuskan buat pindah ke daerah pantai untuk membangun rumah dan taman. Itu semua ia lakukan karena sekarang Alba tengah hamil, di mana Didak sangat senang ketika tahu kabar tersebut. Itu tandanya mereka berhasil berkembang biak. Maka dari itu, Didak dan Alba mulai mempersiapkan kelahiran sang buah hati. Alba mempelajari buku-buku mengenai cara melahirkan, sedangkan Didak membangun rumah dari alat seadanya dan juga taman untuk buah hatinya nanti. Gak lupa, Didak juga selalu menjaga Alba dimanapun dan kapanpun. Com estàs? Good, Mon. Y es una gran responsabilidad. Tibalah hari di mana Alba mau melahirkan. Karena sebelumnya mereka berdua udah mempersiapkan kelahiran ini, mereka nggak mengalami kesulitan. Hingga akhirnya anak laki-laki mereka pun berhasil dilahirkan ke dunia yang diberikan nama Kai. Di hari selanjutnya, Alba terlihat sedang memberikan ASI untuk Kai, sedangkan Didak berdiri di samping anak beserta kekasihnya untuk menjaga mereka sambil merasakan ASI milik Alba, yang membuat Didak mengatakan kalau ASI adalah susu paling enak yang pernah dia rasakan. És amarga. La troba bona. Nggak lama berselang, hal yang mengagetkan pun terjadi. Dari kejauhan, Alba melihat ada perahu yang melintas. Itu berarti ada tanda-tanda kehidupan lain. Sontak aja, Alba pun berteriak memanggil kapal itu, berharap ada orang yang menghampirinya. Berbeda dengan Alba yang senang, Didak terlihat was-was melihat kedatangan kapal. Ia takut kedatangan orang asing akan mengganggu ketentraman keluarganya, sehingga dia pun membawa senapan. Faktanya, kapal itu hanya berisikan satu pria yang pingsan saat sampai daratan. Setelah diselamatkan oleh Alba dan Didak, pria tua bernama John itu minta izin untuk memeluk mereka. Ia merasa senang melihat ada orang yang berhasil selamat. John juga bilang saat bencana berlangsung, ia sedang berlayar, di mana badai matahari itu membuatnya terjatuh ke laut, makanya John bisa selamat. Kedatangan John di kehidupan keluarga kecil Didak membuat Didak sedikit was-was, tapi kenyataannya John malah berdampak baik untuknya. Ia mengajarkan Didak cara berlayar dan bercocok tanam agar buah maupun sayur bisa tumbuh subur. Melihat John yang pintar bercocok tanam membuat Alba terkesima dan mengingat almarhum ayahnya, di mana saat John dan Alba sedang asik ngobrol, Didak merasa sangat cemburu melihatnya. Meski begitu, Didak tetap berbaik hati membantu John memperbaiki kapalnya yang rusak.
Está arreglado. He de marxar cap a casa. Perché? Perquè Pots quedar una mica més? us puc visitar. Puncak kecemburuan Didak dimulai saat John kepergok mengintip Alba yang sedang memberikan ASI kepada Kai, sehingga Didak pun segera mengusirnya. Namun John mengelak dan bilang kalau dia berniat memberikan Alba madu khas daerahnya yang berkhasiat untuk menyuburkan ASI. Mendengar penjelasan John, Didak tetap pada pendiriannya ingin John segera pergi. Lagi pula kapal John sudah selesai diperbaiki. John yang merasa nggak enak dengan keributan barusan, lalu mengajak Didak dan Alba beserta anaknya berlayar sebelum John pergi, di mana John mengajak mereka untuk nonton film layar tancap yang membuat Alba dan Didak merasa sangat terhibur dan juga senang. Naasnya ketika pagi hari, John rupanya punya niat jahat. Ia dengan tega menendang Didak keluar dari kapal yang membuat Didak jadi tenggelam. Alba yang mendengar keributan itu lalu berusaha menyelamatkan Didak, karena dari awal film Alba tahu kalau Didak nggak bisa berenang. Untungnya Alba berhasil menyelamatkan Didak, tapi sayang seribu sayang, si John telah pergi membawa Kai anak mereka. Saat kembali ke rumah, Alba dan Didak pun bertekad untuk menyelamatkan Kai. Pertama-tama, mereka belajar bagaimana caranya berlayar dan menemukan lokasi pulau tempat John tinggal. Nggak disangka saat melihat madu pemberian John, Alba pun berhasil menemukan pulau yang mempunyai bunga yang biasanya memproduksi madu. Dengan persiapan yang cukup matang, mereka pun akhirnya berlayar menuju pulau yang dimaksud. Setelah beberapa jam berlayar, mereka akhirnya sampai di sebuah pulau dan berhasil menemukan kapal beserta bangunan tua yang di dalamnya ada si John sedang memanen madu. Melihat kesempatan emas, Alba pun berusaha menyelinap masuk mencari putranya Kai, sedangkan Didak dengan senjatanya mengawasi John. Namun sayang putra mereka terkunci di sebuah gudang di lantai bawah, sehingga saat Alba bertukar posisi dengan Didak agar Didak mendobrak pintu gudang tersebut, Alba yang lengah malah ditangkap oleh si John dan merebut senjatanya. Didak yang mendengar teriakan Alba lalu menyusulnya yang malah membuat mereka jadi ditahan dan diikat oleh John. Saat mereka ditahan di sebuah ayunan, Alba mendengar suara tangisan Kai, di mana itu adalah sebuah tanda kalau Kai harus diberikan ASI. Alba lalu memohon agar diizinkan menyusui putranya kepada John. Mau nggak mau, John yang nggak tega itu mengizinkan Alba buat menyusui Kai. Tapi dengan catatan, Alba harus tetap diawasi oleh John. Tentunya saat Alba menyusui putranya, John dengan sangat leluasa bisa melihat keindahan buah melon milik Alba. Karena Alba menutup buah melonnya, John pun kembali menemui Didak dan mengatakan bahwa dia ingin sekali melakukan pembuahan dengan Alba. Mendengar hal itu, Didak pun emosi dan mengatakan sebelum hal itu terjadi, John pasti akan meninggal. Di tengah obrolan mereka, ternyata Alba mencoba kabur membawa Kai. John yang melihat itu pun berusaha mencari Alba lewat suara tangisan putranya. Hingga saat John berhasil menemukan asal suara tangisan tersebut, ternyata itu adalah suara tangisan Kai yang direkam lewat HP. Disitulah John sadar bahwa Alba sedang menyelamatkan Didak. Spontan aja, ia pun kembali ke markasnya dan memergoki Alba sedang menyelamatkan Didak. Yang lebih gilanya lagi, tanpa rasa kasihan sedikit pun, John menembak kaki Alba agar dia tidak kabur. Tanpa John sadari, ternyata Didak sedari tadi memotong ikatannya menggunakan pisau yang diberikan oleh Alba. Sehingga saat dia bebas, terjadilah keributan yang membuat Didak berhasil menebas John sampai meninggal. No em dispararàs. Saat Alba menghampiri Didak yang sedang menggendong Kai, ia begitu terkejut saat melihat Didak yang dadanya ternyata telah tertembak oleh almarhum John. Dan setelah mencium sang anak untuk terakhir kalinya, Didak pun tewas meninggalkan Alba dan juga putranya Kai.
Beberapa tahun kemudian, Kai terlihat sudah tumbuh menjadi anak yang lucu dan mempunyai hobi yang sama, yaitu bermain bola seperti almarhum ayahnya. Alba juga membawa Kai tinggal kembali ke rumah sang ayah, karena menurutnya itulah satu-satunya tempat yang aman. Nggak jarang, Alba memperlihatkan video kesehariannya dengan almarhum Didak dahulu. Walaupun Alba masih sangat mencintai Didak dan gak bisa melupakannya, Alba berjanji akan terus menjaga Kai dan melanjutkan hidupnya bersama dengan putra semata wayangnya. Dan begitulah film ini berakhir. Kai cresce molt depressa. Fa sempre... Sei che sarà orgoglioso. Dari film ini kita bisa belajar bahwa kehadiran orang bisa aja membuat kehancuran bagi kita atau keluarga yang kita miliki. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Bang Parko mohon maaf ya kalau ada salah kata dan pengucapan. Alangkah baiknya sih kalian menonton film ini secara langsung ya. Jangan lupa juga buat subscribe dan komen pendapat kalian tentang film ini di bawah ya. Abang Parko pamit dulu, salam apa? Ya, salam Parko.